Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kartika, calon guru penggerak angkatan ketiga dari Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan demonstrasi kontekstual, yaitu pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Dilema etika yaitu situasi yang dihadapi seseorang di mana ia harus membuat keputusan ketika dihadapkan pada suatu situasi yang memiliki dua pilihan jawaban yang keduanya benar. Sedangkan bujukan moral yaitu situasi yang dihadapi seseorang ketika dihadapkan pada situasi yang memiliki dua kemungkinan jawaban yang saling bertentangan satu sama lain atau dengan kata lain benar atau salah. Bagaimana Anda nanti akan mentransfer dan menerapkan pengetahuan yang Anda dapatkan di program guru penggerak ini di sekolah atau lingkungan asal Anda? Saya akan mulai menerapkan langkah-langkah tersebut ketika terdapat kasus yang memerlukan pengambilan keputusan, baik itu situasi pribadi, di kelas, ataupun di sekolah. Apa langkah-langkah awal yang akan Anda lakukan untuk memulai mengambil keputusan berdasarkan pemimpin pembelajaran? Hal pertama yang akan saya lakukan adalah menganalisis situasi yang dihadapi apakah termasuk dilema etika atau bujukan moral. Jika kasus tersebut adalah dilema etika, saya akan menerapkan 9 langkah pengujian pengambilan keputusan. Namun, jika situasi tersebut adalah bujukan moral, maka keputusan yang saya ambil adalah yang bernilai benar. Adapun 9 langkah tersebut adalah: yang pertama, mengenali bahwa ada nilai-nilai yang saling bertentangan dalam situasi ini. Langkah ini mengharuskan kita untuk mengidentifikasi masalah yang perlu diperhatikan, alih-alih langsung mengambil keputusan tanpa menilainya dengan lebih saksama, dan langkah ini akan membuat kita menyaring masalah yang betul-betul berhubungan dengan aspek moral, bukan masalah yang berhubungan dengan sopan santun dan norma sosial. 2. Menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini. Bila kita telah mengenali bahwa ada masalah moral di situasi tertentu, kita harus mengidentifikasi siapa saja yang terlibat dalam situasi tersebut. 3. Kumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi ini. Pengambilan keputusan yang baik membutuhkan data yang lengkap dan detail. Data-data tersebut penting untuk kita ketahui karena dilema etika tidak menyangkut hal-hal yang bersifat teori, namun ada faktor-faktor pendorong dan penarik yang nyata di mana data yang mendetail akan bisa menggambarkan alasan seseorang melakukan sesuatu dan kepribadian seseorang akan tercermin dalam situasi tersebut. 4. Pengujian benar atau salah, yaitu ada uji legal, uji regulasi atau standar profesional, uji intuisi, uji halaman depan koran, dan uji panutan atau idola. 5. Pengujian paradigma benar lawan benar. Pengelompokan situasi dalam 4 paradigma sebagai berikut. Pertama, individu lawan masyarakat. Kedua, rasa keadilan lawan rasa kasihan. Ketiga, kebenaran lawan kesetiaan. Dan keempat, jangka pendek lawan jangka panjang. 6. Melakukan prinsip resolusi. Dari 3 prinsip penyelesaian dilema, mana yang akan dipakai? Apakah berpikir berbasis hasil akhir, berpikir berbasis peraturan, ataukah berpikir berbasis rasa peduli? 7. Investigasi opsi trilema, yaitu mencari opsi yang ada di antara 2 opsi yang mungkin dan muncul penyelesaian kreatif yang tidak terpikirkan sebelumnya. 8. Buat keputusan. Akhirnya kita akan sampai pada titik di mana kita harus membuat keputusan yang membutuhkan keberanian secara moral untuk melakukannya. 9. Lihat lagi keputusan dan refleksikan. Ketika keputusan sudah diambil, lihat kembali proses pengambilan keputusan dan ambil pelajarannya untuk dijadikan acuan. Mulai kapan Anda akan menerapkan langkah-langkah tersebut? Hari ini, besok, minggu depan, hari apa? Catat rencana Anda sehingga Anda tidak lupa. Saya akan mulai menerapkan langkah-langkah tersebut ketika terdapat kasus yang memerlukan pengambilan keputusan, baik itu situasi pribadi, di kelas, ataupun di sekolah.
Siapa yang akan menjadi pendamping Anda dalam menjalankan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran? Seseorang yang akan menjadi teman diskusi Anda untuk menentukan apakah langkah-langkah yang Anda ambil telah tepat dan efektif. Yaitu stakeholder yang berkepentingan dengan situasi yang dihadapi, baik itu kepala sekolah atau pihak lain yang terkait dengan situasi yang dihadapi dan seseorang yang dipercaya menjadi tempat berdiskusi menghadapi situasi tersebut. Baik, demikian jawaban dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.